menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Di sini tempat kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu, yang siap meluangkan waktu. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama mekanisme PMBP tahun anggaran 2023 oleh Koordinator Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM kepada Bapak Yus Bayu Tirto-Utomo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan perilaku untuk dapat melaksanakan tugas jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kompetensi jabatan biasa. Jadi peserta pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan pertama mekanisme PNBP tahun anggaran 2023 diikuti sebanyak 25 orang peserta yang terdiri dari 13 peserta pria dan 12 peserta wanita yang berasal dari pegawai kementerian dan lembaga serta pegawai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota yang tersebar di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terdiri untuk peserta yang kami sebutkan instansinya mohon berdiri. 5 orang peserta yang berasal dari Kementerian Sosial, 4 orang peserta berasal dari Kementerian Kesehatan, 2 orang peserta berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, 1 orang peserta dari pemerintah Kabupaten Bandung, 1 orang peserta berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 1 orang peserta berasal dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
1 orang peserta berasal dari pemerintah Kota Bitung, 1 orang peserta berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, 1 orang peserta dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 1 orang peserta berasal dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 1 orang peserta berasal dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir, 1 orang peserta berasal dari Kementerian Pertanian, 1 orang peserta berasal dari Perpustakaan Nasional, 1 orang peserta berasal dari Arsip Nasional, 1 orang peserta berasal dari pemerintah Kabupaten Lebata, 1 orang peserta berasal dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan 1 orang peserta berasal dari Kementerian Agama. Demikian laporan singkat penyelenggaraan pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama mekanisme PNBP tahun 2023. Selanjutnya kami mohon Bapak Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM untuk dapat memberikan sambutan dan sekaligus membuka dengan resmi pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan mekanisme PNBP tahun anggaran 2023. Demikian yang dapat kami laporkan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan sambutan dari Direktur Fasilitasi Perancang Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan kepada Ibu Nurianti Widestuti. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semuanya. Ini menjadi tanggung jawab kami bahwa teman-teman perancang yang sudah diangkat menjadi perancang, kalau sekarang sistemnya adalah duk baru dik, dulu dik baru duk, jadi duduk dulu baru pendidikan. Jadi tanggung jawab kami Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen PP dan BPSDM untuk meningkatkan kompetensi kemampuan teman-teman di bidang perancangan peraturan perundang-undangan. Jadi saya berharap teman-teman perancang ini nanti selama 2,5 bulan kurang lebih di sini belajar semaksimal mungkin, walaupun mungkin ada yang mengatakan saya kan belajar hari-hari, nggak bisa ya, karena teman-teman perancang yang pelatihan di sini diminta oleh kami di JNPP dan BPSDM untuk belajar meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuannya sehingga menjadi benar-benar perancang peraturan perundang-undangan dan nanti bisa naik pangkatnya ya. Jadi saya berharap dari teman-teman perancang peraturan perundang-undangan akan melakukan pelatihan dulu ya. Mudah-mudahan harapan saya semuanya sehat sampai finish ya, tidak ada yang bermasalah, tapi juga jaga kesehatan, dan tujuan saya terakhir adalah lulus semuanya dengan memuaskan ya. Itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Shalom, Om Santi Sansitum, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM, sekaligus membuka dengan resmi pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan mekanisme PNBP. Kepada yang terhormat Bapak M. Hilal, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Pak Wakil
Wakil Direktur Poltekkip yang mewakili Ibu Direktur Poltekkip dan yang mewakili dari Poltekkip dan Bapak Ibu para koordinator, subkoordinator, teman-teman dari Puspamda Kumham yang kami cintai, serta Bapak Ibu sekalian dari Humas. Kasih tepuk tangan dulu. Kalau nggak ada Humas, nggak ada berita tentang pembukaan. Marilah kita persembahkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting, sehingga teman-teman semua hadir di sini bisa berjumpa dengan kami semua dari seluruh kementerian dan lembaga serta dari kabupaten kota ya. Saya lihat dari daftarnya. Ya, kalau kami selalu mengatakan sehat itu yang utama. Karena apa? Karena tidak dijual di pasar. Yang dijual di pasar itu masker dan jasa oksigen, ya kan? Tapi itu tidak jaminan menjadikan kita sehat. Oleh karena itu selama pendidikan nanti perhatian di sini, teman-teman harus jaga kesehatan. Dari data kementerian dan lembaga yang ada, diperkirakan ada 27 kementerian dan 29 lembaga dan kementerian yang memiliki formasi jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, dan masih banyak PNS dengan formasi peraturan perundang-undangan yang berada di KL ini ataupun di provinsi, kota, dan kabupaten yang sampai saat ini belum mengikuti pelatihan perancang peraturan perundang-undangan. Kalau dulu namanya suncang, jadi penyusun dan perancang, sehingga PNS tersebut belum dapat diangkat dalam jabatan fungsional perancang. Ya, karena itu teman-teman harus bersyukur hari ini bisa mengikuti pelatihan ini. Bahkan kami juga sudah menerima banyak surat dari provinsi, kota, dan kabupaten yang mengajukan permohonan untuk mengikut sertakan ASN perancangnya untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi mengikuti pelatihan itu adalah selain untuk mengembang kompetensi kita sendiri, tapi pada hakikatnya itu adalah nikmat dari Allah yang diberikan melalui sarana pendidikan. Karena kita bisa melakukan aktivitas perancangan setelah kita tahu menggali lebih dalam teknik menyusun, merancang, bangun sebuah peraturan perundang-undangan. Dan nanti salah satu narasumbernya adalah Ibu Direktur sendiri. Siap-siap nanti ya. Kalau Ibu Direktur ini, kalau mulitin, bukan mutilasi. Ya. Mulitin itu lebih perih dari mutilasi saya rasa ya. Nah, itu nanti teman-teman rasakan nanti. Dan disinilah teman-teman belajar bagaimana menjadi seorang perancang yang teliti. Nanti sampai titik koma, jangankan kata, titik koma saja akan dikuliti oleh direktur. Karena orang kadang-kadang multitafsir hanya dengan tanda baca, betul? Sehingga kita pun ketika menyusun itu diperlukan satu ketelitian, kejelian, dan wawasan terutama. Dan juga kita harus menguasai berbagai perkembangan yang ada sekarang ini. Apalagi dengan situasi dinamika sosial, politik, ya, keamanan, itu pasti nanti akan menjadi salah satu
khazanah yang mau tidak mau teman-teman harus miliki itu, baik di lingkungan kementerian Anda sendiri maupun di kabupaten kota tempat Anda bertugas. Oleh karena itu Anda harus bersyukur juga bahwa Anda dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang berasal dari seluruh provinsi meskipun tidak lengkap, tapi Anda bisa belajar nanti. Karena ketika menyusun peraturan daerah, Anda pun bisa menjadi benchmarking dengan teman-teman yang berasal dari beraneka ragam. Ibu Direktur dan para hadirin yang berbahagia, pelatihan ini tidak hanya sekedar pemenuhan standar kompetensi jabatan bagi fungsional perancang, tetapi lebih dari itu, yang terpenting dari pelatihan untuk pengembangan kompetensi adalah seperti definisi dari suatu kompetensi: satu, attitude, sikap, karakter; yang kedua adalah knowledge; yang ketiga baru skill. Jadi orang itu, kemarin kata Pak Menteri Hukum dan HAM, meskipun gelarnya profesor, doktor, tetapi ketika dia bertutur kata sebagaimana tidak sepantasnya dengan gelar-gelarnya itu, maka dia akan turun nilainya di hadapan lingkungan. Disitulah pengendalian diri. Oleh karena itu pelatihan ini tidak melulu untuk mengisi otak kita, untuk memperbaharui skill kita, tapi yang lebih utama adalah bagaimana attitude kita, tutur kata yang baik. Ketika menjadi seorang perancang, tentu pasti akan ada komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam peraturan perancangan peraturan. Ibu Direktur dan teman-teman sekalian, semoga selama 52 hari ini Anda bisa menyerap semua ilmu, semua pengalaman. Pengalaman itu juga penting, ya. Jadi mungkin dari narasumber Anda pernah punya pengalaman ketika melakukan perancangan peraturan perundang-undangan, itu juga boleh Anda ambil pengalaman itu. Kata orang katanya ATM, amati, tiru, dan mengambil. Itu ATM, ya kan? Mengambil duit gitu, dan modifikasi. Jadi bisa Anda ambil pengalaman dari siapapun dan kemudian kita modifikasi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan memberikan berkah untuk kita dan menambah kompetensi dan mengembangkan kompetensi kita yang sudah kita miliki. Atas nama Kepala BPSDM Hukum dan HAM yang hari ini masih ada kegiatan di Jawa Timur, Bu Mandi. Atas nama Bapak Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Bapak Iwan Kurniawan, beliau menyampaikan salam hormat untuk Ibu Direktur dan untuk teman-teman semua, seluruh peserta, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi, pelatihan perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama dengan mekanisme PNBP di BPSDM Hukum dan HAM tahun anggaran 2023 secara resmi kami akan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyematan tanda peserta kepada perwakilan peserta Bapak Muhammad Nasir dari Pemerintah Kabupaten Lembata dan Ibu Eka Destina dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dimohon untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Kan tenaga untuk dedikasi, inovasi yang tiada henti, demi mewujudkan birokrasi, bersinar tulus melayani, mencetak SDM unggul untuk
walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam modernisasi pelayanan, bersih dari semua korupsi dan perbuatan tercela, berlomba untuk sumbangkan prestasi, santun bersikap menjadi